Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 29 September tahun 2020. Tema daripada renungan hari ini yaitu dicari kambing hitam, dicari kambing hitam. Firman Tuhan terambil dalam Lukas pasal 6 ayat ke-41. Demikian bunyi firman Tuhan. Mengapakah engkau melihat selumbar atau serpihan kayu di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, begitu banyak hal-hal yang begitu berharga di dalam firman Allah. Harta-harta kebenaran yang kami bisa gali dan menjadi milik diri kami sendiri, yang membuat kami menjadi permata-permata kehidupan di dalam dunia ini. Menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas, yang tidak hanya menguntungkan diri kami sendiri, namun juga keberadaan kami memberkati orang lain. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Istilah mencari kambing hitam adalah salah satu ungkapan, yaitu menyalahkan orang lain sementara itu adalah kekeliruan dan kesalahan dirinya sendiri. Bagian firman Tuhan yang di dalam Alkitab Lukas pasal 6 ke-41 cukup menarik dikatakan bagian firman Tuhan ini. Mengapa engkau melihat selumbar, terjemahan lain dikatakan serpihan kayu, di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Balok kayu dan serpihan kayu tentu berbeda sekali. Balok kayu itu balok. Serpihan itu hanya bagian-bagian kecil daripada balok kayu yang hasil diserut ataupun itu sudah dipotong bagian-bagian tertentunya. Jika selumbar serpihan kayu di dalam mata saudara kita itu nampak dengan jelas, sedangkan balok di dalam mata kita sendiri tidak engkau ketahui, bagian ini memberikan penjelasan kepada kita, inilah sifat manusia. Hal-hal kesalahan kecil, bahkan itu hal yang tidak prinsip, itu menjadi sebuah masalah yang besar buat kita. Sementara kesalahan-kesalahan besar yang sering kali kita perbuat, itu kita anggap masalah kecil, kalau perlu itu sesuatu yang tidak ada. Jikalau di dalam dunia ini didiami oleh tipikal orang seperti demikian, mari sahabat seperjalanan kita bayangkan apa yang terjadi di dalam dunia ini. Jikalau tipikal manusia itu, yang sekian miliar di dalam dunia ini, itu punya karakter serpihan kayu di mata saudaranya atau di orang lain, itu nampak terlihat dengan jelas, sementara balok kayu di matanya sendiri itu tidak diketahui. Bisa dibayangkan betapa kacaunya dunia ini. Dunia ini menjadi kumpulan orang-orang yang merasa benar padahal kehidupannya keliru. Itulah bedanya saudara-saudara, orang yang merasa benar dan orang yang hidupnya benar. Orang yang merasa benar adalah dia terus melihat kesalahan-kesalahan orang lain. Bahkan hal yang tidak prinsip pun dipermasalahkan. Sementara orang benar itu sibuk mengoreksi kesalahan dirinya sendiri. Bukan hanya balok yang dikeluarkan dari matanya, namun serpihan kayu yang ada di matanya pun itu dikeluarkan. Saking sibuknya mengurus diri sendiri, mengoreksi diri sendiri, memperbaiki diri sendiri, orang benar itu tidak punya waktu lagi untuk mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Sementara orang yang merasa benar itu sibuk mengurus serpihan kayu selumbar di mata saudaranya, sementara balok di matanya itu tidak diketahui atau dibiarkan. Kebiasaan ini yang disebut dengan mencari kambing hitam. Semenjak kecil saya diajarkan saudara tentang pelajaran bahasa Indonesia. Mengapa istilahnya itu mencari kambing hitam? Saya mencari saudara di Google, tidak ada jawaban. Tapi yang jelas adalah
kesalahan manusia itu ditimpakan kepada kambing. Artinya, objek diri yang salah pada diri sendiri itu disalahkan kepada orang lain. Mengapa tidak menyalahkan orang lain? Mengapa tidak menyalahkan manusia? Kenapa mencari kambing hitam? Kalau manusia mungkin bisa melawan, kalau kambing diam-diam saja. Cukup menarik sifat kambing yang saya cari, saudara-saudara. Kambing ini makhluk yang baik hati. Beberapa catatan tentang kambing. Kambing itu biasa berteman, jadi makhluk yang bersosial. Kambing ini punya ingatan yang luar biasa tajam. Dia kenal orang yang terdekat yang suka mendekatinya. Dia kenal juga kambing-kambing yang lain. Kambing juga paham kepada emosi manusia. Jadi sampai didekatkan dengan seperti anjing atau dogi. Dan kambing ini punya kemampuan mengobati dirinya sendiri. Kalau dia sakit punya penyakit tertentu, kambing bisa mencari makanan-makanan tertentu yang menjadi obat untuk mengobati sakit yang dialaminya. Kalau dengan sifat-sifat kambing begini, maka sesungguhnya mencari kambing hitam yang paling gampang adalah mencari orang-orang baik yang bisa disalahkan. Kalau orang-orang yang jahat, orang-orang yang sama-sama suka mengkambing hitamkan juga orang lain, maka dia bisa melawan. Sehingga orang-orang benar itu adalah orang-orang yang punya kemampuan untuk terus mengoreksi dirinya. Namun orang yang merasa benar akan terus mengoreksi orang lain dan tidak punya waktu untuk mengoreksi dirinya sendiri. Itu yang disebut dengan mencari kambing hitam. Jadi orang yang suka mencari kambing hitam itu yang dicari itu orang-orang lemah biasanya yang disalahkan. Apa saja akan dijadikan objek untuk membenarkan diri dan menyalahkan orang lain. Ada satu kisah sederhana di dunia taman kanak-kanak. Seorang anak sekolah yang masih TK turun dari sekolah, dari kelas, kemudian lewat tangga. Tatkala lewat tangga ada tas dari temannya yang memang tersimpan di sana. Lalu anak ini tersandung. Lalu nangis sejadi-jadinya, gurunya mendekatinya. Lalu anak ini menyalahkan tas yang ada disimpan di tangga tersebut. Menyalahkan pemilik tas tersebut. Lalu guru itu mengatakan bahwa lain kali kalau turun dari tangga itu berhati-hati. Memang benar bahwa tas disimpan di tangga itu sesuatu yang keliru. Namun itulah sifat manusia. Kalau kita mengalami sesuatu hal yang tidak baik, kita menyalahkan orang lain, mencari kambing hitam. Ini masih suatu peristiwa yang simpel, sederhana. Ada kesalahan dari anak yang lain yang menyimpan tas sembarangan. Namun, tatkala sesungguhnya kita yang berbuat salah, kita yang memang berbuat hal yang buruk, tapi kita menyalahkan orang lain. Tatkala sebuah komunitas di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di masyarakat, di dunia pendidikan, dimanapun, seperti pada awal saya sampaikan tadi, berkumpullah orang-orang yang sibuk mencari serpihan kayu di mata orang lain, sementara balok kayu yang ada di matanya itu dia tidak keluarkan, dia tidak mengurusi. Maka yang terjadi adalah kehidupan ini akan saling menghancurkan satu dengan yang lain. Firman Tuhan dalam Matius 7 ayat 1-2 dikatakan, ingatlah, ukuran yang dipakai untuk mengukur orang lain, untuk menghakimi orang lain, itu juga akan diukurkan kepada dirimu sendiri. Berhentilah untuk mencari kambing hitam. Kita bukan peternak kambing. Kita bukan jualan kambing. Mengapa kita mencari kambing hitam? Kecuali Anda membelinya untuk sate, terlalu banyak juga. Berhentilah untuk menyalahkan, menghakimi orang lain. Dan biarlah kita menjadi orang benar dan bukan menjadi orang yang merasa benar. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa bagi sahabat seperjalanan yang sedang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan jamah, Tuhan lawat, dan Tuhan sembuhkan. Bagi sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi kendala, kesulitan, hambatan, persoalan, dan masalah di dalam hidupnya, kami percaya Tuhan akan membukakan jalan. Dan bagi kami yang sedang berharap dan berdoa serta memohon sesuatu, untuk pekerjaan, untuk pendidikan, untuk uang anak-anak sekolah, anak-anak kuliah, untuk Anda sedang membuka usaha, untuk Anda mencari pekerjaan, dan kebutuhan-kebutuhan lain, Tuhan akan menjawab doamu sesuai dengan waktu dan rencana dan kehendaknya.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Saya doakan Anda sukses. Semua yang dikerjakan di dalam kelancaran. Tuhan beserta dengan sahabat seperjalanan semua. Shalom, Tuhan memberkati. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.